Silakan Anda bisa berdoa. Bersiap. Berdoa mulai. Kebiasaan yang kita lakukan baca ayat surah pendek yaitu surah Al-Quran. Kita absen dulu. Tujuannya ada yang tidak hadir? Tidak dapat hadir semua. Oke, kita panggil dulu 1, 2, 3. Melisa. Hadir Pak, sehat. Vera Dwi Jastia. Hadir Pak, sehat. Untung Moirun Nisa. Hadir Pak, senang. Oke, sampai di situ. Kita lanjutkan reading. Kalau dibilang nanti pagi, tepuk tangan. Paham semua? Paham. Oke. Pagi, siang, sore, malam, sukses. Baik. Pada kesempatan ini sebagai motivasi yang akan saya sampaikan kepada Anda, yaitu harus semangat dalam hidup ini. Kita harus semangat. Dengan semangat kita akan bisa meraih dalam sesuatu apa yang kita inginkan. Tanpa semangat, jangan harap menjadi orang sukses. Dengan salah satunya harus banyak membaca buku. Apa tadi? Harus banyak membaca buku. Jadi harus rajin membaca buku. Karena dengan membaca buku, ilmu akan semakin baik.
banyak yang kita dapat. Semakin banyak kita baca buku, semakin cerdas otak kita. Kalau cerdas otak kita, maka ilmu itu pun akan mudah terang. Kalau bisa, Ananda biasakan membaca 4 jam. Berapa? 4 jam. 4 jam membaca buku. Kalau diterapkan 4 jam membaca buku, yakinlah Ananda setiap hari, selama kita belajar atau selama kita hidup, maka ilmu kita akan banyak. Sebagaimana kita lihat negara-negara yang maju. Tahu Singapura? Tahu, Pak. Tahu Jepang? Tahu, Pak. Anak-anak orang Jepang, anak-anak orang Singapura adalah berpemikiran maju atau yang begitu semangat dalam menuntut ilmu. Makanya negara yang orang itu adalah hebat. Jadi kita pun nanti bisa jadi orang yang hebat asal rajin baca buku. Kuncinya rajin baca buku. Kita lihat orang-orang besar. Kita lihat Bung Karno, kita lihat Bung Hatta, kita lihat lagi Buya Hamka. Masih banyak lagi tokoh yang ada di Indonesia ini. Ternyata mereka adalah begitu semangat dalam hidupnya. Mereka juga banyak belajar dan banyak membaca buku. Bisa diterapkan membaca buku dalam sehari selama 4 jam? Bisa. Bisa? Bisa. Siap-siap jadi orang sukses. Semangat! Semangat. Semangat! Semangat. Hidup harus semangat! Hidup harus semangat. Kemudian kita ulang pelajaran yang sebelumnya. Materi kita pada hari ini adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Sebelum kita masuk ke materi menjenguk orang sakit, pelajaran yang sebelumnya ada namanya diskriminasi. Siapa yang tahu kira-kira pembahasan tentang diskriminasi? Saya, Pak. Di sana ada Pak. Diskriminasi adalah tindakan terhadap perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Ini terjadi karena perbedaan karakteristik, suku, dan ras. Karena inilah Islam melarang diskriminasi. Oke, tepuk tangan untuk Ananda Warga. Kemudian selanjutnya tentang diskriminasi tadi, bagaimana cara untuk apa hikmahnya diskriminasi tadi? Siapa lagi yang bisa menjawab? Saya, Pak. Silakan. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, suka bersilaturahmi, bersikap tasamuh, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Jakira. Oke. Kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini adalah menjenguk orang sakit. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang mengetahui tentang dalil tentang orang sakit. Ada dalilnya ya. Ada dalilnya nanti. Yang kedua adalah harus kita tahu tentang adab-adab orang sakit. Bukan sembarangan menjenguk. Ada itu namanya nanti adab-adabnya. Ada tata keramanya, ada sopan santunnya ketika kita menjenguk orang sakit. Kemudian apalagi harus tahu hikmahnya. Nanti akan kita bahas dengan melalui diskusi kelompok nanti. Kita bagi-bagikan. Oke, kita tayangkan dulu. Coba dibuka bukunya tentang menjenguk orang sakit. Buka bukunya.
buka bukunya. Kemudian ini ada gambar. Gambar ini siapa di antara ananda yang bisa menjelaskan ini? Saya, Pak. Di dalam gambar tersebut terdapat orang sakit. Lalu ada satu keluarga yang datang untuk menjenguk orang sakit tersebut, Pak. Oke, ada orang yang sakit. Kemudian datang keluarganya atau sesama muslim mengunjunginya. Berarti termasuk orang yang mengunjungi ini adalah termasuk perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah. Kemudian tidak tayangkan tulis. Coba perhatikan ini. Bisa baca kan? Nah, nanti diperhatikan sambil nanti kira-kira apa yang dilakukan orang yang dalam perjalanan tadi di sini. Oke, siapa yang kira-kira yang bisa memahami yang kita paparkan tadi di depan bapak tulisan? Silakan. Dari gambar tersebut, saya dapat memahami bahwasanya menjenguk orang sakit memiliki keutamaan yang sangat luas dan manfaat yang sangat luar biasa. Ketika kita menjenguk orang yang sakit di waktu pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya di sore hari. Lalu, apabila kita menjenguk orang yang sakit di waktu sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya di waktu pagi hari. Lalu, ketika kita tidak menjenguk orang yang sakit, maka itu akan diperhitungkan oleh Allah. Allah akan menanyakan kepada hambanya, mengapa ia tidak menjenguknya ketika ia sakit. Maka Allah pun menjawab, sesungguhnya itu adalah perintahku, karena menjenguk orang yang sakit merupakan suatu kemuliaan yang harus kita laksanakan dan memiliki pahala yang sangat besar. Sekian dari saya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Melisa. Sekarang kita akan bahas tentang dalil menjenguk orang sakit.
hakun ala muslimi khamsun raddus salam wa riyadul marid wa itba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul adsi. Rawahu Bukhari. Ada 5 kewajiban seorang muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama adalah menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, mengantarkan jenazah. Yang keempat adalah memberi undangan. Yang kelima, menjawab orang yang bersih. Jadi ini adalah dalil tentang menjenguk orang sakit. Makanya di dalam Islam kalau ada di antara saudara-saudara kita ataupun yang bukan muslim, baik yang muslim atau tidak muslim, kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit. Siapa yang kira-kira tahu tentang hadis menjenguk orang sakit? Saya, Pak. Silakan. Hakul muslimi 'alal muslimi raddus salami wa iyadatul maridi wa ittiba'ul janaizi wa ijabatud da'wati wa tashmitul 'atisi. Rawahul Bukhari. Dari tangan dulu berat. Siapa yang tahu arti hadis tersebut? Saya, Pak. Baiklah, saya akan mengartikan hadis tersebut, yaitu hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, mengantar jenazah. Yang ketiga, memenuhi undangan. Yang keempat, menjenguk orang sakit. Yang kelima, mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari. Paham kira-kira? Ada yang tidak paham? Saya, Pak. Silakan. Saya kurang mengerti tentang makna hadis menjenguk orang sakit, Pak. Menjenguk orang sakit itu adalah yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika ada saudara kita tadi, umpamanya abang, kakak dan sebagainya, kita diberitakan oleh Nabi untuk menjenguknya. Paham? Paham, Pak. Oke. Sekarang kita bagi kelompok. Ingat kelompok masing-masing. Cari kelompok masing-masing. Cari. Gimana kelompok masing-masing? Kita bagikan kelompok menjadi pasal ini aja lah. Nanti kita belajar. Kita akan mengerjakan tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dalam mengerjakan kelompok silakan dikerjakan selama 20 menit. Silakan kerjakan dengan kawan-kawannya. Harus aktif, tidak boleh pasif. Nanti akan kita diskusikan ya. Silakan. Dicari jawabannya. Diisi nanti. Di sini ya. Bisa dari sini. Ini lihat soalnya. Dikerjakan. Dikerjakan.
ditulis nama, nanti yang tampil yang mau dapat. Nah. Waktu hanya 20 menit ya. 20 menit. Silakan dikerjakan berkelompok. Yang tidak tahu nanti dikasih tahu sama kawannya. Ditulis jawabannya ya. Waktu 20 menit. Sudah dikerjakan dengan baik, dengan kelompok lain. Ditulis namanya, ditulis. Ini dijawab, didiskusikan. Jawabannya nanti sama saya dan waktu tadi sekitar 20 menit ya. Nggak boleh diam, dikerjasamakan. Nanti yang bertanya diingat-ingat. Kalau nanti jawaban itu nanti yang kamu kiri keinginan. Silakan dikerjakan dengan baik. Aktif ya, tidak boleh yang tidak ikut. Semuanya
Ini satu pasukan ya. Kerja kelompoknya dikerjakan dengan baik. Waktu tinggal 10 menit lagi. Silakan kerjakan, waktu masih ada 7 menit lagi. Sudah siap? Sudah siap? Mungkin waktu nanti mati.
Sudah siap? Sudah? Oke, bersiaplah. Untuk tampil. Diskusi. Yang dikerjakan. Kelompok A. Kepada. Kelompok A. Silakan maju. Ke depan. Untuk membahas tentang menjenguk orang sakit. Silakan. Kelompok A, silakan maju ke depan. Oke, sampai satu ke depan orang lempar. Nah, bikin bangkunya, bawa bangku. Pakai bangku bosya. Nah, di sini. Ini siapa? Sini lah. Buat suara mana? Mana satu lagi? Oke. Kepada kelompok A, silakan untuk membahas pembahasan tentang orang sakit, dan kepada teman-temannya harus menyimak dan memperhatikan dengan baik. Nanti mana yang tidak paham ditanyakan. Paham semua? Paham ya? Nah, perhatikan terus bagus. Bilang nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok A ingin menampilkan hasil diskusi kami. Saya Melisa Media Putri, saya Melisa Sia, saya Darmina Nabila, saya Kainisa, saya Auliana Azani. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. Silakan baca, silakan. Tentang dalil menjenguk orang sakit, yaitu hakul muslimi ala muslimi khamsun raddus salami wa iyadatul marini wa tiba'ul janaizi wa ijabatut da'wati wa tashmidul hadisi. Rawahul Bukhari. Adapun hikmahnya, yang pertama, menjenguk orang sakit dapat mengajarkan kita bahwa kesehatan itu sangat berharga, lalu mensyukuri nikmat dan mengingat kepada Allah, menjalin silaturahmi antara orang yang sehat dan orang yang sakit, membahagiakan hati orang yang sakit. Adab-adab yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang sakit diantaranya: yang pertama, niat ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua, memperhatikan waktu dan situasi kondisi ketika hendak menjenguk. Yang ketiga, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang keempat, menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisinya. Adapun doa untuk kesembuhan orang yang sakit: Allahumma rabban nasi ajidil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, dengan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia, hanya Engkau lah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Ada yang kira-kira yang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya tadi? Saya Pak. Penjelasan dari kelompok tersebut sudah sangat baik, akan tetapi saya mau
masukan untuk lebih semangat lagi. Ya, kira-kira mana yang apa tadi yang kurang diapakan ini? Kurang semangat dan lebih mengeraskan suaranya lagi. Jadi suaranya tadi apa tadi? Kurang kuat suaranya. Ya, Pak. Oke. Sekarang silakan bertanya kepada kelompok yang lain. Saya Pak. Ini kalau bisa kira Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Saya kurang memahami mengenai dalil tentang menjenguk orang sakit. satu. Yang kedua, pertanyaan kedua, catat dulu, catat. Catat. Nanti mana kelompok dua ya? Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Coba jelaskan kembali tentang hikmah menjenguk orang sakit. Hikmah. Terus. Ada yang bertanya lagi dari teman saya. Saya ingin bertanya, apa ada yang dilakukan ketika kita menjenguk orang yang sakit? Ada lagi? Cepat. Saya ingin bertanya, tolong sebutkan kembali doa tentang menjenguk orang sakit. Ada lagi dari teman-teman? Saya ingin bertanya apakah boleh mengunjungi orang sakit yang bukan muslim? Nah, ini nanti ceritanya paling. Silakan. Oke, baiklah. Silakan pertanyaan-pertanyaan tadi dicatat, baru nanti dijawab. Nanti Baiklah, akan ada yang kita akan menjawab menjawab. pertanyaan dari saudara semua. Yang pertama, Boleh ditambah. dalil tentang dikunjungi orang yang sakit yaitu hakul muslimi alal muslimi khamsun. Raddus salami wa ittiba'ul janaizi wa i'adatud da'wati wa tashmitul atisi. Rawahul Bukhari. Yang Tunggu dulu, apa tadi? Pertanyaan tadi apa pertanyaannya? pertama, Pak. Dalil. Ada yang bisa menyebutkan dalil yang lain? Ada lagi? Kalau tidak ada lanjutkan. Soal kedua adalah hikmah menjenguk orang yang sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan hikmah menjenguk orang yang sakit. Yang pertama, dengan menjenguk orang yang sakit, kita dapat menyadarkan bahwa kesehatan itu sangat berharga, meningkatkan rasa silaturahmi terhadap sesama manusia, dan lebih menguatkan hubungan antara orang yang sakit dan antara orang yang sehat. Soal yang ketiga adalah tentang adab menjenguk orang yang sakit. Adab-adab yang harus kita lakukan ketika ingin mengunjungi orang sakit diantaranya yang pertama, dengan niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Yang kedua, memberikan salam sambil mengulurkan tangan. Yang ketiga, harus berbicara dengan sopan dan santun. Dan yang keempat, harus menunjukkan kepedulian kepada orang sakit tersebut dengan menanyakan kondisinya. Soal nomor 4 adalah doa ketika menjenguk orang yang sakit. Baiklah, doa untuk kesembuhan orang yang sakit ialah Allahumma rabban nasi adhibul ba'sa ishfi'u anta syafi ila shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Hadis dari Bukhari. Selanjutnya pertanyaannya adalah apakah boleh orang selain Islam menjenguk orang kafir? Jawabannya adalah dimulai dari Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang telah menyakitinya, yaitu orang yang kafir. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, yang mana jalan tersebut adalah satu-satunya jalan untuk pergi ke masjid. Di perjalanan Rasulullah SAW mendapatkan cacian, hinaan, diludahi, bahkan dilempari kotoran oleh orang-orang kafir. Dan Rasulullah SAW terus bersabar dan selalu bersabar. Sampai-sampai Jibril berkata kepada Rasulullah, untuk membalas semua perbuatannya yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, biarkan sahabat itu dengan perilakunya sendiri. Dia belum mengenal Islam. Namun, suatu ketika Rasulullah berjalan kaki, Rasulullah canggung
karena tidak memperdapati orang-orang yang telah menghinanya. Lalu Rasulullah mengetahui bahwa orang-orang kafir tersebut dapat mendapatkan musibah, yaitu sakit keras. Lalu beliau menjenguknya dan beliau mengetuk pintu orang yang telah mencacinya. Dan tatkala beliau telah sampai di rumahnya, beliau mengetuk pintu dan orang kafir tersebut panas dingin ketika melihat Rasulullah berada di rumahnya. Karena saking takutnya. Karena Balas saking dendamnya takutnya. Rasulullah. Terus. Ketika Rasulullah telah berada di samping orang yang sakit tersebut, lalu Rasulullah membawa oleh-oleh. Lalu Rasulullah membawa oleh-oleh dan menanyakan kabar orang tersebut. Dan dipegangnya dengan lemah tersebut. Lalu orang itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menyakitimu, aku telah mengganggumu. Maka sesungguhnya engkau sangatlah lembut hati. Bahwa bersaksikanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin masuk Islam." Sekian dari pertanyaan yang telah dilontarkan kepada kami. Jadi tentang apa tadi? Tentang bolehkah menjenguk orang yang bukan Islam? Boleh. Dalilnya mana dia? Ketika Rasulullah SAW melihat orang yang sakit. Yang sakit itu siapa? Orang kafir yang menyakitinya. Ketika sholat, Rasulullah di perjalanan selalu diludahi. Tahu diludahi? Tahu enggak? Datang Rasulullah, kena diludahi itu. Berkali-kali diludahi. Tak lama kemudian sakitlah dia. Sakit. Setelah sakit datang Rasulullah. Ini kok nggak ada yang langganan saya datang yang selalu diludahi saya. Ternyata seorang jauh di tadi, orang kafir tadi sakit. Kemudian datang Rasulullah ditanya, siapa yang ditanya? Yang ada di sekeliling itu mereka menjawab bahwa dia adalah sedang sakit keras. Tak lama kemudian Rasulullah menjenguknya tadi. Setelah itu datang Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Jadi kalau ada di antara kita nanti, mana tahu ada nanti jirannya orang Kristen, orang Buddha yang bukan Muslim, maka di dalam Islam ketika ada kawan kita nanti yang bukan Muslim, boleh kita jenguk, boleh kita lihat. Apalagi orang Islam. Terus apa tentang pahala-pahalanya? Terus bertanya agak di luar lagi. Silakan. Oke, silakan. Tutup. Nanti Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah atau kurang dipahami, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, kita tampilkan lagi satu lagi dari nanti itu juga dibahas. Kelompok B, silakan maju aja jadi itu. Nanti itu juga diulang. Cepatlah. Maju. Waktu itu panjang. Maju aja itu jadi kita. Ke depan. Maju ada. Apa yang bisa? Apa yang bisa? Silakan maju, Bapak. Maju aja. Itu biasa.
Silakan dari kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami. Saya sebagai Melisa Monita Putri, Saya Kuntum Herlisa. saya Nurhani Agustin, Saya Arda Jaljana. Akan menampilkan hasil diskusi kami tentang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu ialah kemuliaan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW karena dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit dan memberi motivasi baginya untuk sembuh. Silakan baca bukunya. adab-adab menjenguk orang yang sakit. Pertama, niat yang ikhlas dalam hati. Yang kedua, memperhatikan waktu, situasi, kondisi. Yang ketiga, memberi salam. Yang keempat, menunjukkan kepedulian kepada orang yang sakit. Ada berkamu dalam perbedaan waktu itu nanti jelaskan. Adapun hadis dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah, barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka berserulah seorang penyeru dari langit atau malaikat, bagus engkau, bagus perjalananmu dan engkau telah mempersiapkan tempat tinggal dalam surga. Adapun hikmah menjenguk orang sakit adalah salah satu amal baik yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menjenguk orang sakit adalah kepekaan sosial dan pada banyak kasus menjadi penyebab utama sembuhnya penyakit seseorang. Datang dengan wajah tersenyum dan mendoakan kesembuhan adalah obat yang manjur yang tidak disadari banyak orang. Pada diri orang sakit terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi orang yang menjenguknya. Allah telah menjanjikan pahala yang banyak dan ganjaran yang besar bagi orang yang menjenguk orang sakit. Dan ada doa untuk mendoakan kesembuhan orang yang sakit, yaitu Allahumma Rabban nasi azhiril ba'sa isfi wa anta syafi la shifa'a illa shifi'uka shifa'an la yughadiru saqama. Siapa yang bertanya? Baiklah, hanya sampai di situ hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Kak, saya ingin bertanya, maksud dari melihat situasi dan kondisi tertentu itu apa ya Kak? Satu catat. Catat dulu. Ada yang mau bertanya lagi? Jangan sembarangan. Oke, pertanyaan kedua siapa lagi? Silakan, apa maksudnya tentang apa yang tanyakan? Tentang menyadarkan bilanglah apa maksud? Saya ingin bertanya, sebutkan kembali pengertian tentang menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Apakah masih ada? Tidak. Saya Pak. Apakah hukum mengharapkan kematian? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan memperhatikan waktu, situasi, kondisi ketika hendak menjenguk orang yang sakit? Maksudnya yaitu memperhatikan waktu-waktu tertentu yang misalnya yang layak bagi kita untuk menjenguk orang sakit. Tidak boleh seperti tengah malam atau malam hari, sepertinya contohnya orang itu sedang istirahat, maka itu tidak boleh. Dan kondisinya seperti orang itu ketika hampir sakaratul maut, orang sedang menangis-nangis, tidak boleh kita menjenguk orang yang sakit. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan menjenguk orang yang sakit? Menjenguk orang yang sakit itu ialah
bahagia sebagai wujud peduli kita terhadap sesama manusia dan terdapat keutamaan yang agung serta pahala yang sangat besar. Pertanyaan ketiga, apakah orang yang sakit boleh apakah hukum mengharapkan mati? Bagi orang yang sedang sakit, mengharapkan mati adalah hukumnya makruh. Dan tidak boleh diharapkan. Dilaksanakan ya. Apa lagi? Nah, silakan. Baiklah, sampai disitulah hasil diskusi kami. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita tampilkan 2 kelompok. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita disebut lagi. Kemudian tentang pemahaman tadi yang disampaikan oleh yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit. Masih ada yang belum dipahami? Saya Pak, Silakan bertanya. saya kurang paham maksud dari hikmah menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan sangat berharga Pak. Tentang kesehatan ya. Satu lagi siapa? Satu lagi dulu. Tentang Saya Pak, apa tentang hikmah? mensyukuri nikmat. Saya Pak, saya izin bertanya tentang nikmat. Mensyukuri nikmat kesehatan. Coba Mensyukuri dijelaskan lagi. Saya kurang paham. Ini tentang orang sakit. Saya Pak, Ah, saya ingin bertanya, apa? tunggu dulu. Saya Pak, Silakan. saya ingin bertanya, Saya ingin bertanya Pak, apakah maksud mensyukuri nikmat kesehatan Pak? Oke. Pertanyaan si apa tadi? Si Gina, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bagi orang yang menjenguknya tadi, termasuk menyatakan bahwa kesehatan itu adalah penting. Coba Anda bayangkan, ketika kita sehat, di saat sakit baru terasa bahwa kesehatan itu betapa penting. Betapa penting di saat kita sudah sakit. Kalau sudah sakit, baru terasa di situ. Bagi seperti yang dinyatakan ibu, rupanya kesehatan itu adalah berharga. Kesehatan itu adalah sangat penting. Makanya nikmat kesehatan adalah merupakan nikmat termasuk nikmat yang paling berharga dalam hidup ini. Coba Anda kalau dia sakit, pernah nampak orang sakit? Maka orang sakit itu dijawab Allah 4. Ada berapa? 4. Kalau seseorang sudah sakit, maka Allah cabut di dalam dirinya ada 4. Pertama, ceria, jadi apa lagi? Cemburutlah, apa lagi? Lesu, apa lagi? Enggak semangat. Dari tahu kita orang sakit dengan sehat bisa dilihat dari apanya? Dari mukanya. Dari muka? Nah, sekerja Anda ini sehat-sehat semua. Betul tak? Betul tak? Betul.
Bukannya kok jatuh, tidak jelas sakit. Makanya tadi menjenguk orang sakit juga dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu adalah penting. Apa kata itu untuk Imam Ghazali? Ketika seseorang itu sakit, baru dia sadar bahwa sehat itu adalah berharga. Makanya apa kata Nabi? Gunakan kesehatanmu sebelum datang sakit. Gunakan bagus-bagus. Makanya Ananda mumpung masih sehat, gunakan belajar dengan sebaik mungkin. Kalau siapa Ananda nanti sakit-sakit, maka ilmu itu nanti banyak yang ketinggalan. Betul tak? Yang pertama, yang kedua tadi bahwa orang yang sakit tadi baru dia sadar nanti bahwa nikmat kesehatan itu penting tadi. Dicabut Allah masalah kekuatan. Apa tadi? Masalah kekuatan. Kekuatan itu dicabut. Kalau kita sehat bisa dah jalan. Bisa. Bisa dah sholat. Bisa. Kalau kita sehat bisa dah bawa mobil. Bisa. Bisa dah bawa motor. Bisa. Tapi kalau sudah sakit, jalan pun susah. Betul? Betul. Jalan pun susah. Pernah melihat orang yang sakit? Pernah. Coba ada yang berada di rumah sakit, ada yang udah di sana 3 minggu, ada yang 1 bulan ya, jalan tidak bisa. Jalan tidak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah cabut kekuatan itu menjadi lemah. Lemah. Tidak berdaya lagi. Tidak berdaya. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Allah cabut rasa enak jadi rasa pahit. Betul tak? Betul. Siapa yang pernah sakit di sini? Tapi sakit yang benar, sakit yang benar yang bukan sekedar sakit. Sakit yang betul. Siapa yang pernah? Ananda Jerpina kalau sakit enak makan. Di bawah si Pera pun hukumannya kawan setiamu, dibawanya oleh-oleh. Tahu oleh-oleh? Tahu Pak. Dibawanya buah-buahan, dibawanya kesukaannya apa kesukaannya? Buah naga datang si Pera. Apa katanya? Ditengoknya si Jerpina tadi udah kasihan lagi. Datang si Pera sana nanti berkunjung. Dia bilang makan lagi kawan, ini sebagainya. Dipaksa pun dia nanti dia akan menolak. Kenapa? Rasa enak dicabut Tuhan. Bukan di sini sana banyak. Kalau dua pun sehat, banyak hal yang bisa dimakan. Kalau udah sakit menolak, nggak bisa lagi. Yang ketiga terakhir, yang keempat terakhir, bahwa orang yang sakit tadi, kalau dia tidak sabar, kalau dia sabar dapat pahala yang besar. Ada golongan bisa apa? Yaitu pahala yang tak terhing. Umpamanya tadi si Jerpina sakit dia, tapi dia sabar, maka pahalanya adalah sangat sungguh luar biasa. Yang kedua tadi, yang keempat tadi, kalau dia tidak sabar, dicabut Tuhan yang pahala besar itu tidak ada lagi artinya dan dia juga berdosa. Makanya Ananda kalau kita sakit jangan pernah mengeluh, paham? Paham tak? Makanya pertanyaan siapa tadi si Dina tadi bahwa menjenguk orang sakit bisa juga menyadarkan diri tentang betapa pentingnya kesehatan. Kesehatan yang kita rasakan selama ini. Paham? Paham tak? Oke, pertanyaan siapa tadi yang nomor 2 tadi? Pertanyaan si Melisa. Melisa ya. Pertanyaan si Melisa tadi apa katanya? Mensyukuri nikmat kesehatan. Jadi ketika kita
nikmatani makmunun biha kasirun minan nas as-siha wal farah. Rawal Bukhari. Tahu artinya? Ada yang tahu artinya? Ayo, ikuti. Ada dua nikmat kebanyakan manusia tertipu rugi di dunia dan di akhirat yaitu salah gunakan nikmat sehat belakangnya. Jadi ketika kita sehat, gunakanlah kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan salah gunakan. Bagaimana cara menggunakan kesehatannya? Atau seorang pelajar, kalau dia gunakan kesehatannya untuk menuntut ilmu, membaca buku, apalagi melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, berarti dia bagian orang bersyukur. Tapi kalau sekiranya sisa lagi, dia salah gunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan tadi. Umpamanya di sekolah ini dia main-main. Kamu main-main? Kerjanya apa di sini? Makan, tidur, apalagi olahraga. Yang penting menuntut ilmu, malas dia. Maka dia nanti orang yang rugi. Bagian orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Paham semua Nanda? Oke, selanjutnya bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Ini kita mau tutup ini. Pelajaran kita pada hari ini yang membahas tentang masalah menjenguk orang sakit. Senang. Sudah tahu tentang sakit? Ada yang tahu berapa tadi yang dicabut oleh Allah tentang orang sakit tadi? Ada berapa? Coba pelan-pelan. 1. Ceria jadi. Yang pertama dicabut Tuhan. Yang kedua, kejahatan. Yang ketiga, yang keempat, mendapatkan pahala yang besar. Karena ada ini tugas satu lagi dikerjakan pribadi, gerak cepat. Ya, dikerjakan. Ada satu lagi tugas. Dan kita tutup. Silakan dikerjakan. Nggak boleh menyontek. Nggak boleh menyontek. Sebentar lagi kita mau tutup nih. Kita tes pelajaran kita yang tadi. Baru nanti kita tutup. Dijawab. Ada lagi yang belum dapat? Berapa orang lagi? Sudah, perhatikan Anda. Sebentar lagi pelajaran kita akan kita tutup. Ini soal ini silakan dijawab di waktu 5 menit. Oke, kita tutup.
Materi kita menjadi orang sakit tadi kita ujikan di sana. Sudah siap? Sudah siap? Oke, tukar. Tulis nama pemeriksa. Tulis nama pemeriksa. Sudah? Oke, langsung saja jawabannya. Sudah ditulis sama pemeriksa? Yang pertama jawabannya B. Yang kedua E. Langsung saja. Yang ketiga C. Yang keempat D. Yang kelima E. Betul semua nilai 100. Betul semua nilai 100. Sudah? Betul 80. Betul sudah, yang betul semua berapa tadi? 100. Oke, cuci tangan ya. Yang nilai 100, cuci tangan. Cuci tangan. Tinggi-tinggi. Oke, berarti nilai 100 ada setengah depan Ibu. Yang nilai 80. Oke. Yang nilai 60. 2 orang. Yang nilai 40. 20. Oke, kumpul lagi sini. Hari ini kita belajar tentang menjenguk orang sakit. Gimana? Kita kumpul lagi. Oke, pada hari ini kita akan tutup pelajaran yang akan disimpulkan oleh di antara Anda salah satu. Silakan ke depan. Nah, silakan ke depan. Ke depan Anda. Silakan. Salam ya, pakai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Islam sangatlah mengajarkan kita untuk menjenguk orang yang sakit, baik itu Islam maupun kafir. Dengan menjenguk orang yang sakit, kita dapat sadar bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan. Dalam menjenguk orang yang sakit, yang terpenting ialah adab kita ketika berada di dekat orang yang sakit tersebut. Lalu, dengan kita menjenguk orang yang sakit, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda semua. Sebelum kita tutup doa, ini ada PR-nya. PR-nya ya. PR-nya, ayo kami ke sana. PR dilaksanakan PR nanti. PR-nya di
Jangan lupa mengerjakan tugasnya di rumah. Tugas pribadi. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Baik anak-anak semua, pada hari ini kita akan tutup dengan membacakan doa. Siapa kita ini? Silakan tutup doanya lagi. Doanya yang apa? Kena semua, kena. Silakan doa. Kita tutup dengan ayat doa. Mari kita tutup pembelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Dan mari kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.